Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, kita melanjutkan dalam bab mujahadah. Hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-6 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'ifi wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz wa ma asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qadarallahu wa ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan. Rawahu Muslim. Dari hadis yang sebelumnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, kata Rasulullah SAW, entah kuat itu kuat dalam raganya, atau kuat dalam kecerdasannya, atau kuat dalam amalnya, atau kuat dalam hartanya, pokoknya kuat. Yang penting ada yang bisa diandalkan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dari orang mukmin yang lemah. Dari orang mukmin yang lemah, tapi semua itu ada kebaikan dalam hal sendirinya. Jadi kemudian Allah Ta'ala bukan hanya mementingkan kualitas saja, tapi juga kuantitas perlu. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita, inkihul wadudal waluda, nikahilah wanita yang Anda cintai, yang nganaan. Cara basa gampangane ngono, cara bahasa gampangane ngono, sing nganaan. Yang biar bisa punya banyak anak. Maka kata Rasulullah SAW, fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah, karena saya nanti akan berbangga dengan banyaknya umat saya. Saking senengnya Rasulullah umat yake. Ngono. Makanya kemudian KB, acara itu KB, keluarga banyak. Berarti kan gak ada ruwet. Banyak anak, banyak masalah, durung tentu. Sing anake siji mikir sampai buta ngono. Ono diganyang mbek anak siji, diganyang luar biasa sampai buta kok ngelu ono. Ono sing anak 10 ndak ono masalah. Kan seperti itu kan. Jadi bukan kemudian berarti banyak anak itu banyak masalah, enggak juga. Saya tidak setuju sama prinsip kayak ngono itu. Banyak anak itu belum tentu banyak masalah, karena ada orang yang anaknya satu pas kena narkoba bisa, nah itu kan apa gak ngeluh kan. Ayo coba daripada anak 10, cuma siji sing kena, ada masalah, yang 9 insyaallah selamat. Tadi ganti ini sing kena itu akeh. Jadi ganti ini sing kena. Memang tidak selalu. Kadang-kadang ono baik terus ono siji sing rotok tak kena, ono siji sing rotok belehar. Biasa. Bukan berarti kemudian dari bibit yang salah, enggak. Bibitnya baik, wong tuwa pinter karo-karo. Kok tiba anak pertama pinter, anak kedua pinter, anak ketiga pinter, sing keempat bleset. Kan biasa mesti kayak ngono kan. Mesti ada kayak ngono iku. Hari sak keluarga iku mesti ono sing kayak ngono. Pinter bleset. Lah kok anake sapa? Kan ditakokno ngono. Kok niku anake sapa? Ya kan jadi anake. Ya biasa, Allah Ta'ala memberikan ada karunia sendiri-sendiri. Maka Allah Ta'ala menjelaskan wa fi kullin khair. Dan dari setiap segala sesuatu itu mesti ada kebaikannya. Maka kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, ihris ala ma yanfa'uka, maka semangatlah dari apa yang bisa Anda bermanfaat di sana. Pintar dagang, pintar ngobrol, pintar maklaran. Pokoknya sing pintar tokno. Ilmunya sekarang saatnya untuk mengeluarkan ilmu, bukan nanti di akhirat. Ya Allah, dulu saya itu
akhirat itu wayahe terima amal. Saiki wayahe pinter. Sekarang itu waktunya orang untuk belajar, untuk mencari ilmu, untuk mengamalkan ilmunya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu getu luar biasa sampai usia lanjut, sampai usia tua itu beliau terus belajar. Imam Ibn Katsir yang ngarang kitab tafsir Ibn Katsir sampai buta, nulis kitab sampai buta. Begitu sudah buta, nangis sampai ditangisi. Kenapa? Takut tidak ada yang melanjutkan ilmunya. Sampai bengi-bengi dibelani nulis. Sampai bengi-bengi dibelani nulis. Nah ini Allah Ta'ala menunjukkan Allah Ta'ala menunjukkan ada orang-orang yang akan selalu berjuang di jalan Allah Ta'ala. Kalau kita tidak mau, akan ada orang yang akan berjuang di jalan Allah Ta'ala. Cuma nanti Anda ketika hari kiamat ditakoni oleh Allah Ta'ala, lan dhisik kon lapo wae. Umurnya sama, dikasih sama Allah Ta'ala. Kecerdasannya juga ilmu utak dikasih Allah Ta'ala. Cuma kemudian waktu dikasih sama, cuma yang satu digunakan yang baik, yang satu digunakan yang tidak baik. Yang satu dimanfaatkan luar biasa, yang satu dibuat santai-santai. Ya sih mau. Nah, maka Rasulullah SAW menjelaskan ihris ala ma yanfa, segerakan yang semangat dalam apa yang bisa Anda bermanfaat di bidang itu, wasta'in billah, dan kemudian mintalah tolong kepada Allah Ta'ala, dan ingat wala ta'jiz, dan jangan sampai Anda merasa tidak bisa. Jangan gampang menyerah. Biasa. Kita itu dalam segala sesuatu itu mesti merintis. Tidak ada orang yang kemudian sukses langsung, tidak ada. Bahkan selevel Rasul sekalipun itu merintis Islam dari satu orang, kemudian dua orang, terus dari mulai dakwah sembunyi-sembunyi, baru kemudian diperintahkan oleh Allah Ta'ala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Sekarang waktunya Anda menerangkan kebenaran dengan terang-terangan. Maka mulai Rasulullah naik ke Jabal Abi Qubais, baru Rasulullah dakwah terang-terangan. Biasa, waktu dakwah sembunyi ada musuhnya, waktu di masa dakwah terang-terangan juga ada musuhnya. Semakin tersebar, semakin banyak musuh. Wajar, biasa. Semakin gede tubuh nih, itu semakin titik musuh nih, semakin akeh musuh nih. Kira-kira musuh nih tambah titik, enggak. Justru musuhnya tambah akeh. Bahkan kadang-kadang ada yang menggerogoti dari dalam. Ono karyawan-karyawan sing nolong, ono iki, ono sing ganyang, ono sing bolosan. Oh biasa, wis kayak ngono iku mau. Yaitu Allah Ta'ala menunjukkan bahkan sampai ada orang-orang yang seperti itu. Di saat awal-awal Islam tidak ada orang munafik sama sekali. Terbaginya hanya menjadi dua, orang mukmin dan orang kafir waktu di Mekah. Orang yang mukmin ya sudah, yang kelihatan di sahabat-sahabat apa yang disiksa dan lain sebagainya, dan orang yang kafir yang menjadi antagonis, sing nyiksa. Kan kayak ngono. Hanya ada dua, belum ada orang munafik. Begitu pindah ke Madinah, Islam mulai besar, baru ada yang ngerusak Islam dari dalam. Nah ini biasa. Dhisik pas tuku sing cili-cili si anak, ndak ono sing gremeng sama sekali. Begitu tokone rodok maksud rodok gede, mulai duduk wong jaba tok sing gremeng, sampai wong jero gremeng pisan. Sak karyawane pisan bayaran ki dhisik kok ngene-ngene. Ayo ono sing kaya ngono. Ayo, ono kadang-kadang bojone sing ngruweng. Ayo nek ndak karyawane anake bojone ngono wae. Dadi entek ya sudah seperti itu. Allah Ta'ala menunjukkan ya memang seperti itu. Semua orang berjuang dan jangan sampai Anda menyerah. Begitu dadi imam sepisan bocong surat sing pendek-pendek ae, mari ndak dadi imam maning. Aku dadi imam dikritik biasa. Terima kon ustaz dikritik kok biasa kok ngono iku mau. Ya seperti itu, sudah hidup itu seperti itu. Tidak ada pekerjaan yang lepas dari kritikan dan tidak ada pekerjaan yang lepas dari masalah. Sak gampang-gampangnya kerjaanmu tetap ono masalah, pancet ae ono masalah. Dan itu membuat orang semakin dewasa, membuat orang semakin banyak ilmunya. Oh nek kok ingin opo. Makanya ada pepatah mengatakan nahkoda yang handal tidak dilahirkan dari lautan yang tenang. Nek lautnya tenang, balul kabeh nahkoda. Begitu ono ombak sebuah,
Wah, ini baru. Sing iso lolos teko iku berarti ahli nakodanya. Sopir sing hebat iku dudu sopir sing mlaku kene-kene. Ndak. Begitu tutup daerah-daerah macet, daerah-daerah sing munggah, mudun, tutup cangar, pucun, sing soro-soro ngono, apa gitu pas udan kayak ngono, sing urip si anak lolos, berarti sangar lho mirip. Berarti sangar. Nek sopir terus belajar itu teko jalan Jakarta nang Perak nang kini maneh jalan Jakarta maneh ada ahli-ahli pinter percuma begitu nang daerah sing soro-soro baru pinter. Nah itu Allah Ta'ala menunjukkan kecerdasan itu ada kalanya dengan dipaksa, tak dipaksa tak metu-metu pinter, tak metu-metu. Coba ini, susu pinter. Nah itu Allah Ta'ala menunjukkan apa? Wala ta'jiz, kata Rasulullah SAW, dan jangan malas. Nek judulnya malas ini tidak ada obatnya sama sekali. Kalau sudah malas, ini sudah tidak ada obatnya. Repot. Sopo sing ngandani nek ati males, aduh, soro luar biasa nasihat ini. Karuan. Nah maka Rasulullah SAW nasihati wala ta'jiz. Makanya setiap pagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan berdoa kepada Allah Taala, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Minta perlindungan sama Allah Taala dari rasa sedih dan rasa galau, bingung, sumpah, jangan sampai. Kemudian yang kedua, apa? Minta perlindungan daripada al-ajz. Alas apa? Kemudian seorang muda tapi kok wong tua kelemar ya Allah. Kok koyo wong bolong-bolong padahal seumur 18 masih semangatnya. Cuma uripnya tek TV cetek. Ya Allah. Wong tua njaluk nak tukokno kerupuk males banget cetek mana. Ya Allah. Kok koyo wong umur 80 anak masih muda 18, umur 7, umur kayak seperti umur 80 tahun, tak gerak sama sekali. Apa sembahyang malas, mau belajar malas, semuanya malas. Yang seperti ini pendidikan orang tua. Jangan terlalu memanjakan. Ini penting. Makanya kemudian orang-orang alim biyen itu gampang rumusnya. Ada 3 kali masa 7 tahun. 7 tahun pertama di dalam syair itu dijelaskan la'ib waladaka. Umur 7 tahun pertama ajak anak untuk bermain. Jangan dolenan opo. Kemudian sambil disisipi dengan adab. Umur 7 tahun yang kedua ajak anak untuk belajar. Umur yang ketiga 7 tahun yang ketiga ajak anak untuk diskusi. Luar biasa. Kenapa kok 7 tahun pertama itu pelajaran cuma dolenan, kemudian diajari akhlak. Karena begitu anak 7 tahun yang pertama ini tadi diajak untuk senang, kemudian ini untuk mengawal ajaran tauhid. Bagaimanapun ini senang ini untuk mengawal ajaran tauhid. Namanya anak kecil umumnya dolenan. Kondekno ambil buku, stres luar biasa. Stres sesuri. Stres. Durung apa-apa edan disian. Lho bedo nek memang anakmu anak alim luar biasa, emang Ustaz anake alim pinter luar biasa, diajari cepet nyantol bagus. Model ke Imam Syafi'i, umur 7 tahun apal Quran kok sangar. Umur 7 tahun apal Quran iku bendino dibacakan Al-Qur'an sama orang tuanya. Iki ndak sing bapake kerja suhur, sing wedok dangdutan berharap ya Allah mudah-mudahan anak kapal Quran. Kapan apal? Ngrungokno lagu dangdut bandino toko TV apa lagu dangdut bos. Kok berharap anaknya hafal Quran? Keliru dongoe keliru. Nanti kemudian ajarkan anak untuk bermain, kemudian ajari anak akhlak. Api berangkat ke koma masih arek sing cilik nah begitu api metu selamat pamit dhisik wong tua selamat. Oh ndak Ustaz, keluarga saya aku namun di sini ngono. Ada orang yang kalau mau ndak Ustaz, keluarga saya itu bebas mau keluar masuk. Bagus. Begitu kemudian dewasa sungguhan dadi teman.
Karena diajari akhlak enggak, maka kemudian awalnya dia masuk keluar sendirian. Lama-lama dia masuk keluar ngajak temennya. Lama-lama dia mlebu metu omah nggo pacare. Suwe-suwe dadi temenan nang omah nang kamar. Ternyata berbuatnya di kamar. Lah lapo lakon kok gak ngajari akhlak awal. Salah apa? Salah orang tuanya. Nyintai salah. Kalau sudah cetakannya salah, ndak bakal dadi. Godeng ku nek wis kontek nang plastik ya dadi kok dadi kacu kabeh. Tapi nek citakane genah, ayu-ayu luar biasa genah coroe. Nah, kalau seandainya cetakannya salah. Tak sampai akhir tem gerambian arek. 7 tahun pertama diajari akhlak, diajari main. Kemudian 7 tahun yang kedua ajak anak untuk belajar, mulai diajari anak 7 tahun yang kedua. Nah itu kira-kira mulai kelas 2, kelas 1 SD atau kelas 2 SD sampai umur 14 tahun. Begitu 14 tahun, 7 tahun yang ketiga ajak anak untuk musyawarah. Jangan jaim ambil anak. Ojo jaim. Kenapa? 7 tahun yang ketiga ini masa semangatnya anak. Ini nafsu berkobar. Iki usum-usume arek pacaran. Begitu 7 tahun yang ketiga tidak diajarkan musyawarah oleh orang tuanya. Pepano urip-urip dhewe, selesaikan masalah sendiri. Salah. Ada kalanya Anda menyerahkan masalah itu kepada anak. Yang penting jangan sampai diserahkan kepada anak. Nek cuma kayak bayar SPP nang sekolah, Anda mau kayak nonton anak. Kalau cuma bayar uang sekolahan ke anak, enggak apa-apa, biarkan dia untuk belajar tanggung jawab. Tapi ada kalanya Anda tanya kepada anak, "Nak, ya opo? Ono arek sing disenengi ta?" Wah. Begitu anak dijak ngomong kayak ngono, baru dia buka, oh ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Lu aku biar dijak cerita ambek abi. Makanya tidak sembarangan pacaran ambek anak wong, tidak sembarangan pacaran ambek anak wong. Jadi kemudian semua itu ditata. Oh arek koyo ngene iki genah, iki ono sing ngamukan. Oh ini makanya orang tua kan lebih ngerti, lebih pengalaman. Arahkan anak ke arah yang baik, ojo dhisik nak. Jangan dulu, nanti pelan-pelan, ono wayahe. Kalau Anda ngejak bicara anak di 7 tahun yang ketiga, begitu 7 tahun yang keempat, umur 21 tahun culno. Isok mikir dewe. Tapi nek kon toto terus, ada mari-mari, digenakno kabeh anake, ya Allah, ndak dewasa. Karena semua itu dia merasa pokok apa yang ngurus, semua apa yang ngurus kabeh wong tua sing ngurus. Tak gede-gedean, tak ada dewasanya sama sekali. Ada kalanya perlu dikasih amanat. Jangan ragu untuk memberikan amanat kepada anak sing percaya. Kalau Anda tidak percaya, terus siapa lagi yang bisa percaya sama anak itu? Orang tuanya saja tidak percaya. Nah, ini pelajaran penting. Abi ku nek ono apa-apa diserahno. Coba urus sendiri. Ditelok, dipantau, bukan dari dipantau sama sekali, dipantau. Dilihat, oh ini seperti, oh iso ternyata iso dititipi, ternyata bisa dititipi. Makanya ada pentingnya. Untuk kadang-kadang arek perlu dititipi. Nah, kalau di SPP ada uang SPP. Saulan aja langsung 3 bulan dititipno anak kabeh. Pas ketemu anak muda yang duit hilang. Titip malah dites pelan-pelan, saulan. Ayo. Dibayar. Nah, begitu dibayar, alhamdulillah, berarti amanat tuh bulan ngarep, 2 bulan coba sak duit jajane pisan. Jadi kemudian Anda ngetes anak sampai tahu kondisi psikisnya anak dan sebagainya. Itu kok ngono coroi. Jadi 7 kali 3 tahun ini tadi penting luar biasa. Nah, maka Rasulullah SAW menjelaskan wa in asabaka syai'un. Dan kalau seandainya terjadi kepada Anda suatu masalah, fala taqul, jangan Anda mengatakan lau anni fa'altu kada wa kada. Kalau seandainya saya melakukan ini jadi seperti ini, kok seandainya. Kalau sudah terjadi sudah. Yang sudah terjadi sudah biarkan. Tapi nak kandani ojo lah, sepeda motoran ku akhirnya nabrak, begitu metu nabrak temenan. Wis mari, aja diomongno maneh. Sing wis nabrak wis mari. Yang luka badannya selesaikan lukanya. Sepeda motor dibenakno. Dadi tak diomeli maneh, wis mari beres. Untuk masalah dunia wis biasa, kon gawe ajur tak kon gawe yo ajur. Padha wae sepeda motor kuwi ngono.
Semua barang itu seperti itu. Anda pakai rusak, ndak Anda pakai juga rusak. Omah dinggoni rusak, gak dinggoni ya padha rusak. Padha rusak tambah lu cepet gak dinggoni. Padha. Jadi sama, namanya barang kalau sudah ada ajalnya wis mari. Pulpen kon gawe rusak, ndak kon gawe garing. Kon gawe rusak, ndak kon gawe yo usang. Sama, semua segala sesuatu itu Anda pakai rusak, ndak Anda pakai juga rusak. Maka tidak ada yang perlu disesali. Sudah, yang terjadi biarkan terjadi. Sudah, biarkan terjadi. Sekarang tinggal masa depan. Wis mari banter-banteran nabrak asaiki opo cara ojo mari di benakno sepeda motore ojo sampai nabrak maneh. Lebih hati-hati lagi nyetirnya kan seperti itu. Ya sudah terjadi semari kayak pelajaran, dhisik tahu kayak pengalaman. Tak ono belajar sepeda motor, ndak nabrak terus lah ono. Ada orang mau belajar sepeda motor ke saya, kan ngandani, aku pengen belajar sepeda motor. Lu ayo, aku ki abitan. No, belum belajar, aku seneng luar biasa, seneng. Ada orang mau belajar sepeda motor, kepingin belajar sepeda motor, ayo. Cuma aku ini sudah umur. Nek iso ojo nabrak telo guru sing lain. Tak mungkin ono belajar sepeda motor ndak nabrak. Wong belajar mobil mesti nabrak, tak mungkin ndak nabrak. Hatta kon pelan-pelan kok. Nek ndak kon nabrak kon ditabrak pelan luar biasa. Mlebu nang dalan kok yo ditabraki wong cek, ditabraki wong. Apa mlayu nang ndi? Padha wae. Kalau seandainya Anda ndak nabrak, ditabrak padha wae. Tidak ada orang, justru karena itu orang itu lebih berhati-hati. Oh, ojo terlalu minggir, jangan terlalu minggir nanti kepreset, jangan terlalu ke tengah. Wah ini jalur banter. Kan orang bisa ngati-hati sendiri waktunya belok-belok. Nanti orang bisa ngati-hati dewi, bisa ngati-hati sendiri dari apa? Pengalaman. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, walakin kul qadarullah, akan tetapi katakan dia sudah takdirnya Allah Ta'ala, wa masya'a fa'al, dan apa yang memang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, yang memang sudah diinginkan oleh Allah Ta'ala semesti tadi. Maka kemudian fa inna law taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya perkataan law seandainya itu membuka peluang amal setan, membuka peluang untuk setan. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ketujuh dari wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujibatin naru bisyahawati wa ujibatil jannatu bil makarih. Rasul sallallahu di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayat Muslim uffat badal ujibat. Jadi ada dari Imam Muslim, beliau menjelaskan uffatin nar. Neraka itu ditutup oleh sesuatu yang manis-manis. Keani enak, mau mlebu neraka wae luar biasa, ngumbar aurat mlebu neraka, ngumbi-ngumbi mlebu neraka, terus kemudian makan uang riba neraka. Koyo ane sing enak-enak jalure. Kayaknya yang enak-enak ini jalur neraka. Dan kemudian Rasulullah SAW menjelaskan wa ujibatil jannatu bil makarih, dan kemudian surga itu ditutup dengan sesuatu yang tidak enak, makanya dinamakan jannah dari judulnya, dari apa? Dari kata dasar tutup. Jadi kemudian ada sebuah tafsir yang menjelaskan bahwa surga itu ditutupi oleh Allah Taala dengan apa? Dengan sesuatu yang tidak disukai, kemudian dengan pohon-pohonan yang lebat udah ditutupi. Makanya begitu orang masuk ke dalam tenang luar biasa. Tidak langsung kesenter ambil matahari, tidak ada sesuatu yang tidak enak untuk dilihat. Jadi tertutup, enak luar biasa. Nah maka Rasulullah SAW ingin mengajarkan di sini, neraka itu seakan-akan, tidak mutlak, seakan-akan ditutup dengan sesuatu yang enak. Koyo ani enak, tapi akhirnya tidak enak. Makanya Allah Ta'ala menjelaskan apa sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengutus Rasul, fungsinya liyuhilla lakumut thayyibat, agar menghalalkan kepada kalian semua yang baik, wa yuharrimu alaikumul khaba'ith, dan kemudian mengharamkan semua yang jelek. Jadi yang diharamkan itu sing ndak enak. Sing enak itu di yang Allah Ta'ala surga. Sing enak itu justru halal. Cuma karena promosi, kadang-kadang kita kalah promosi. Begitu ada nasi goreng atau ada gorengan, kalau yang jual orang pakai jilbab segala macam, yes, ya pelanggannya itu saja.
Begitu sing ngedoli wong sing katokane cekak, waduh, sing seksi, terus ati kelambine rada kebuka, luar biasa, laris luar biasa, full embong, sampai antri-antri, sampai antri-antri. Makanya surga itu ditutupi dengan sesuatu yang seakan-akan tidak enak. Dan neraka itu ditutupi dengan sesuatu yang seakan-akan enak. Mendem koyo aneh, ndek film-film kok aneh seru yo luar biasa. Ono jurus mabuk terus segala macam. Yo rek koyo aneh nek mendem iku iso ngetokno jurus temenan cobaan ndak ndelosor nang embong. Obat ndak ndelosor nang embong. Begitu nyombe pertama ndelosor langsung. Tak sida jurus ndelosor diincai ndek wong-wong. Wis sing ndak. Ya Allah Ta'ala Rasulullah SAW menjelaskan ada kalanya kita itu kalah promosi. Makanya dijelaskan hadis ini. Bukan berarti hadis ini berlawanan dengan ayat, bukan. Hadis ini untuk orang-orang yang awam. Untuk orang-orang yang awam. Ayat itu untuk orang-orang yang cerdas. Makanya diajarkan sama Allah Ta'ala Rasul itu menghalalkan yang baik, melarang sesuatu yang tidak baik. Lho, koyo ane sing promosi sing iki. Iya, sing promosi koyo ane luwih banter sing ndak enak, Nah, film-film mulai wis mendem ono masalah, mendem koyo ane ilang langsung masalah. Padahal tambahake masalah iki, tambahake utange, tambahake musuhe. Begitu mulai ngejak tukaran wong, mulai dhek tangi turis bengep kabeh sana. Bengep kabeh. Lho ngono ndak sadar. Karena kita kan tidak ngerti, seakan-akan kita karena kita kalah promosi, yang banyak kan filmnya yang seperti itu, yang sing baik-baik itu jarang, metu toko film jarang, dia jadi kisah cerita nyata jarang, sing akeh itu sing model kayak ngono, mari tabrakan, terus mendem, terus kehilangan bojone, mari mendem maneh, terus terus kayak ngono-ngono wae uripe, tadi kayak ngentekno waktu gitu saja. Sama, yaitu Allah Ta'ala menunjukkan bahwa mereka itu menikmati sesuatu yang tidak baik cuma karena menang promosi jadi seakan-akan baik. Makanya kalau ada sesuatu yang baik, tunjukkan kebaikannya, tulis manfaatnya, madu, menyehatkan, menyembuhkan ini. Madu itu sehat luar biasa. Rokok itu gak sehat. Cuma kadang-kadang obat lebih banyak manfaatnya tulisannya daripada madu. Sing obat itu sak botol ini menyembuhkan ini wake. Madune polosan, ndak tulisan mak menyembuhkan sama sekali. Akhirnya orang ragu. Wong sing delok orang awam lho ya, dudu wong sing belajar. Orang awam berangkat tuku madu nang Ampel. Lah kok polosan ini? Berangkat nang apotek deh, tuku obat, ditelok manfaat manfaat obat ini menyembuhkan sakit kepala, ini liver dan lain sebagainya. Akian iki warasi, iki tidak menjanjikan. Makanya kemudian ini hadis ini untuk orang awam. Rasul SAW menjelaskan ada kalanya neraka itu diliputi dengan sesuatu yang menyenangkan. Dan surga itu diliputi dengan sesuatu yang kurang menyenangkan. Padahal efeknya jauh lebih bagus yang surga ini mau. Orang zina seakan-akan enak luar biasa. Sekali berangkat oleh lagu bayar boleh, kayak aneh enak ya. Daripada jalur nikah, mikir nikah, si api mikir kuat dene iki 20 juta, 30 juta sampai ratusan juta. Iki berangkat mulai 300.000. Enak, mikir sih 300.000 wae, kadang 200.000, 10.000 kadang-kadang. Mulai wes dia diobral masa pandemi jadi diobral luar biasa. Ayo. Enak ya opo? Yo mikir akhir orang yang awam mikir iya koyo aneh bener yo enak sing kayak ngono. Nah, ini makanya orang itu jangan sampai kalah promosi. Yang baik itu jangan sampai kalah promosi. Duduk no promo. Yang kemudian kita itu tahu manfaatnya ini. Yang halal itu mesti baik. Makanya jalur jual beli itu baik. Makanya kalau masuk Rasulullah SAW itu sering membiasakan diri ke pasar. Sampai orang-orang itu janggal. Kenapa kok Rasulullah ini ke pasar? Mali hadar Rasul. Sampai ditanyakan sama mereka, diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran.
Mali hadar rasuli ya'kulu ta'ama wa yamshi fil aswaq. Apa rasul ini masa jalan-jalan mesti nenek rasul itu longgo sing anteng dadi kok kiai ngono wong teko selaman diambung tangani ajol fulus ngono iki keleleng nang pasar kaya apa mesti nenek butuh panganan ono sing ngenteri didulang nek perlu ambek malaikat iku wong loro. Nek wong nak rumah sakit baru ditulang, iki sehat wal afiat kok ate ditulang kok ate ngenteni malaikat soroni. Lah terus apa bedone Rasul ambek wong sing loro nak rumah sakit lah padha ae. Lungguh ngenteni ditulang. Wah, kacau nek justru dengan Rasulullah jalan di pasar, itu Rasulullah ingin membiasakan jual beli dengan cara yang halal. Itu diajari oleh Rasulullah. Karena Rasulullah kelihatan ada tepung yang bentuknya agak aneh. Didelok ambil Rasulullah. Kok bentuknya modelnya koyo ndak wajar gitu. Dimasukkan tangannya Rasulullah. Tadi begitu dimasukkan tangannya Rasulullah, dikeluarkan yang bawah ternyata basah. Ternyata ditanyakan sama Rasulullah, kenapa kok bawahnya basah? Ya Rasulullah, rumah saya ini bocor. Mabangi udan terus omaku bocor. Nah maka kata Rasulullah SAW yang basah itu kan harusnya yang atas duduk sini. Iya, yang atas dipindah ke bawah, yang bawah dipindah ke atas. Sarung sing elek pengen ngisor, sing api pengen dukur, sing api pengen dukur. Cuma begitu ngedoli, sing dibungkus no sing elek iki mau. Wah, itu tak beres iku. Iku cara kok ngono tak beres. Maka kata Rasulullah SAW kalau tidak baik tunjukkan tidak baiknya. Teko sak toples iku mau dudukno. Kalau memang ada yang tidak baik, tunjukkan di atas. Tekan nang ndukur. Kalau enggak taruh toples sendiri. Ini tepung yang basah. Karena jelas timbangannya CJ. Jelas beda timbangannya. Di mana tepung basah ambil tepung garam jelas abotan tepung basah. Jelas abotan tepung basah. Timbangannya beda. Ini bisa jadi perbuatan mencuri. Ya boleh. Jadi Rasulullah membiasakan jual beli yang halal. Umpama Rasulullah itu jarang melakukan pasar, gak perlu koyo ngono, gak metu hadis koyo ngono. Dan orang akan terbiasa kemudian transaksi dengan cara yang gak baik. Orang terbiasa transaksi dengan cara yang gak baik. Maka bisa jadi tradisi umatnya Nabi Syuaib itu bisa jadi lagi. Makanya kemudian ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, termasuk yang paling dijanggali oleh Rasulullah, kaget luar biasa Rasulullah begitu pindah ke Madinah. Orang-orang itu modelnya hampir seperti umatnya Nabi Syuaib alaihissalam, hampir sama. Kalau seandainya ada ukuran kain 1 meter kono, dikurangi sampai titik. Nek dia sing tuku, nek dia sing ngedoli orang. Kalau dia yang juali orang beli 1 meter dikurangi berapa senti? Cuma titik. Harus kabeh kok ngene, wajar. Kalau seandainya dia yang beli minta dilebihi, imbuono yo. Imbuono. Maka Allah Ta'ala menurunkan ini surat yang pertama kali turun di Madinah. Wailul lil mutaffifin. Hati-hati orang wail dihantam oleh Allah Ta'ala neraka wail. Wail itu wajib nari jahannam, satu jurang yang ada di neraka jahannam jeru luar biasa. Jadi duduk cuma neraka jahannam toh jeru nih mane, luwe jeru mane. Lil mutaffifin, bagi orang yang ngentit tofif kecil, tidak banyak, cuili toko 5 meter, sing dintet itu mek 2 senti kadang-kadang, cuma beberapa mili, tapi dihitung sama Allah Ta'ala. Dari 1 kilo beras yang ditakarkan ke orang, kemudian dikurangi sedikit, mek tak kurangi dikit, pirang on dihitung di Allah Ta'ala. Hati-hati, lil mutaffifin. Alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Siapa orang yang mutaffif? Kata Allah Ta'ala, alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau mereka yang beli, mereka minta yastawfun, mereka minta komplit 1 meter. Nek 1 kilo jaluki, tapi nek iso dibui. Tapi kalau seandainya dia yang nakarkan, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau mereka yang nakarkan ke orang lain dikurangi. Wah, iki cara ndak dagang ndak apik kok ngene iki. Lho, itu semua munculnya karena Rasulullah membiasakan diri di pasar. Jadi didelok orang-orang itu jual belinya seperti apa. Umpama Rasulullah ndekem nang omah terus ndak kali-kali hadis kok ngono ayo kok ndak betul. Bahaya. Maka kemudian Islam itu dari semua sisi. Umpama Rasulullah tidak membiasakan diri di pasar,
Bisa jadi orang-orang ini meneruskan kebiasaan-kebiasaan kayak ngono. Barang-barang sing elek diwara api iki barang gak ono kurangi sama sekali, jos luar biasa. Tuku mobil, motor iki sekali gereng ngono murah. Begitu digereng merendeli kabeh. Begitu mari dibayar, digereng digas merendeli kabeh, hancur kabeh. Kon mau wara rusak ya wis wayahe berarti wisanan, wis wayahe diservis ngono wayahe iki. Mau asli deh, kami ngegas iki tuntun luar kota wisanan, padahal jebol kabeh, kayak dalam kota jebol pemane luar kota rontok mari ngono nyurung situ nyurung. Nah, kebiasaan yang seperti itu yang tidak suka Rasulullah. Itu dari mana? Dari ketika Rasulullah berjalan di pasar. Baru ketok Amalia, ketok ini, baru tahu Rasulullah. Begitu Rasulullah tahu yang tidak baik mesti dihilangkan sama Rasulullah. Hadis yang selanjutnya, hadis yang ke-8 dari Abi Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftah al-baqarah faqultu yarka'u 'indal ma'i thumma madha faqultu yusalli biha fi raka'atin famadha faqultu yarka'u biha thumma iftataha an-nisa' faqara'aha thumma iftataha Ali Imran faqara'aha yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra ta'awudin ta'awwada wa thumma raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi thumma qala sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd thumma qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a thumma sajada faqala subhana rabbiyal a'la fakana sujudahu qariban min qiyami. Rawahu Muslim. Dari Abi Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma menjelaskan ketika beliau sholat malam bersama Rasulullah. Sahabat-sahabat ini sing sembahyang bengi bersama Rasulullah itu akeh sing nyoba dan rata-rata kau sahabat kau apa maning kene begitu sahabat kata Hudzaifah ibn al-Yaman begitu Rasulullah baca pelan bacaannya mutarassilan pelan Rasulullah tartil luar biasa. Sampai kata sahabat, kalau kita menghitung hurufnya itu hitung. Pokok Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu nih sahabat ngitung hurufnya hitung. Ini sahabat ngitung hurufnya hitung. Nah, cepet-cepetan. Maka kemudian ketika Hudzaifah ibn al-Yaman ikut sholat, begitu dibuka baca surat Fatihah, kemudian baca surat Al-Baqarah. Kata Hudzaifah ibn al-Yaman ini paling ayat 100 ruku ini. Ayat atusan ini paling ruku. Ternyata dilanjut terus sampai Rasulullah sampai Al-Baqarah entek. Begitu Al-Baqarah entek, paling kata Hudzaifah ibn al-Yaman begitu lewat ayat 100, maka kemudian muncul perasaan kata Hudzaifah ibn al-Yaman paling ini sampai surat Al-Baqarah entek paling ruku. Begitu Al-Baqarah habis, dah ruku Rasulullah. Dilanjutkan surat Ali Imran. Kata Hudzaifah paling Ali Imran tok paling Ali Imran tok ismari Al-Baqarah Ali Imran wis kemang bisa ngecil ini paling ini ruku. Dah ruku ternyata. Dilanjutkan lagi surat An-Nisa. Luar biasa. Kene mbok imame rada dawa ditinggal. Iki sembahyang dewi. Ini Rasulullah mencontohkan salat yang sunnah. Sembahyang sunnah tapi kon suwe-suwe no sampai masjid ditutup ndak ono masalah. Tapi nek sembahyang berjamaah beda. Begitu sholat berjamaah, ada sahabat yang ngimami diutus memang sama Rasulullah, orang yang paling baik bacaannya di sana ngimami dia. Begitu ngimami suratul Baqarah sing dibaca. Wong dhisik surat Baqarah temenan. Tutume awal sampai ayat 7 ngene. Percuma. Impok pertama tak iki. Ayat 1 kan yang penting kan menjelaskan orang yang beriman dan orang yang kafir. Ustaz bagus paling ndak daripada kalau sing dibaca sama sekali. Wis pokoke oleh sunnah iki. Iki gak
surat Baqarah temenan. Ada orang yang sibuk yang ada di belakang, begitu dengar suratul Baqarah mulai deh ngibrit langsung. Ada sahabat yang tahu, dilihat oh wong iki langsung mulai di rumahnya. Begitu kemudian dikasih tahu kepada imamnya, tadi waktu Anda ngimami baca suratul Baqarah ada orang yang pergi munafik kayak ngono iku mau, langsung dicap munafik, sowan langsung dilaporkan sama Rasulullah. Begitu dilaporkan sama Rasulullah, ditanya afatan imam sing diseneni, apa Anda mau membuat fitnah? Di belakang itu ada orang tua yang gak kuat sing ngadeg iku wis gemeter kabeh. Pemane gawe masker kok ngene iki hati-hati ketutup ngene. Bu. Iki ono tambah-tambahnya setambahan. Makanya aku nek digawa ngimami panggatik masker. Nggonku iku, Ustaz, kalau ngimami pakai masker, kalau saya pakai masker saya ada di belakang. Nek ngimami, saya tuh ada kayak mungkin darah opo. Jadi kalau pakai masker, ini ketarik, langsung ngedrop. Tahu tak coba, terus pernah tak coba. Iku begitu aku gawe masker karena aturan masjid gawe masker. Waktu Idul Adha. Ya, Idul Fitri ini. Tak coba. Saya disuruh pakai masker sama takmir ya, tak gawe. Begitu tak gawe ngimami rakaat pertama itu mulai agak berkunang-kunang. Ayo, salah siji pilihane. Nek aku sembahyang lungguh, iki sak masjid swab kabeh langsung. dikira imame kena corona. Nek aku sembahyang lungguh karena ngedrop langsung ngedrop. Kalau saya memaksakan diri pakai masker, aku sembahyang lungguh nang ngarep, sak masjid swab kabeh. Nek tak coplok, paling cuma diseneni ambek takmir. Tak coplok mari. Tak apa-apa diseneni ambek takmir, tak apa-apa kok tak kandhani daripada diswab sak masjid. Imame lungguh ono polisi nang arep. Wah, dicekel diswab kabeh buyar kon. Wis mari mending enggak usah. Makanya tak kandhani, kalau saya yang jadi imam, saya enggak pakai masker. Kan enggak bisa. Iki ketarik langsung ngedrop. Bisa. Nah, masuk kon pasal daripada sama masjid swab kan daripada sama masjid swabnya aku sembahyang lungguh. lebih baik tak coplok masker mari. Wis. Nah, mana cuma nang ngarep kok arahe. Kan imam kan abab nang ngarep. Kira nang mburi. Abab nang ngarep sama insyaallah. Nah, maka kemudian ini yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW. Begitu kata Hudzaifah bin Yaman, begitu sampai suratun Nisa terus sampai suratun Nisa selesai. Begitu suratun Nisa selesai, kemudian baru Rasulullah rukuknya membaca subhana rabbiyal azim yang sunnah 3 kali. Itu paling pendek. Tadi ojo dibayangkan, waduh sudah jumlah maksimal 3 sudah. Terus ya apa Ustaz? Selanjutnya aku menang ya ndak bocor terus subhana rabbiyal azim teruskan. Kalau Anda mau doa. Justru waktu sholat itu waktu mustajab untuk doa. Waktu mustajab untuk doa. Waya sujud itu paling mustajab. Dan waktu-waktu yang lain itu lebih juga mustajab. Waktu yang lain juga mustajab. Bukan berarti sembahyang tidak mustajab. Tidak. Justru waya sembahyang itu waya dungo. Maka kemudian sampai kemudian rukuk, kata Hudzaifah bin Yaman, rukuknya sama seperti ketika berdiri dan i'tidalnya begitu i'tidal membaca subhanallah, begitu i'tidal membaca sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Ini yang paling pendek, rabbana lakal hamd. Maka kemudian begitu sujud hampir sama seperti i'tidalnya hampir padha mbek rukuke hampir padha mbek ngadeke. Tadi kira-kira Al-Baqarah sampai An-Nisa suwe luar biasa. Makanya kemudian begitu sembahyang mari, begitu salam wis hampir subuh, mepet di sana. Lalu sembahyangnya enggak ngono suwe ini. Makanya kemudian Rasulullah itu seringkali ketika sholat malam ya begitu selesai sholat malam tidur sebentar, adzan, sholat. Ya gini, nyoba kowe ngono, sembahyang qiyamul lail, pas imam baca suratul Baqarah, Ali Imran, An-Nisa rakaat pertama. Mari rakaat keloro Al-Maidah dan selanjutnya Al-Maidah, Al-Araf dan selanjutnya. Wah, mateng. Mending gak sembahyang maneh wis. Sepisan ae, pokoknya tahu. Wis sadar. Mari gak sembahyang maneh wis mari mau to gak karu-karuan imam iku. Mosok apik-apik tak harus tayo dan dicelatu akhirnya imam gawat.
Maka Hudzaifah bin Yaman menjelaskan ketika Rasulullah kemudian Hudzaifah bin Yaman menjelaskan wa idza marra bi ayatin fi tasbihun sab'ah, ketika lewat ayat-ayat tentang tasbih Rasulullah bertasbih subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal ala. Kalau seandainya disuruh tasbih Allah di tasbih subhanallah. Kalau seandainya wa idza marra bi su'al bi ayatin fi su'al salah. Kalau seandainya lewat ayat yang kemudian disuruh doa, Rasulullah doa. Jadi kadang-kadang sembahyang sedelu donga boleh hadis. Begitu lewat ayat yang doa Rasulullah berdoa. Makanya ketika sembahyang pas imamnya baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, ayat-ayat akhir renungi betul karena itu doa-doa luar biasa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Terus sampai akhir itu donga kabeh. Dan Rasulullah khusyuk betul ketika sampai ayat-ayat tentang minta itu tadi. Kalau seandainya ada ayat-ayat tentang doa, Rasulullah berdoa. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadha. Kalau seandainya lewat ayat-ayat yang menyuruh untuk berlindung, Rasulullah berlindung dari syaitan, berlindung dari neraka, dan berlindung dari yang lain hal. Kemudian kalau seandainya kalau seandainya ya seperti itu. Kemudian kalau seandainya lewat ayat tentang tasbih Rasulullah bertasbih. Kalau seandainya lewat ayat tentang doa Rasulullah minta. Kalau seandainya lewat ayat tentang ta'awud disuruh berlindung Rasulullah berlindung. Dan seperti itu cara sholat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi menghayati betul. Kasal ngrungono tok penting wong belajar Quran. Makanya sering-sering kalau baca Quran begitu baca ayat atau rong ayat dibiasailah mari sembahyang, kalau habis subuh baca Quran sebentar dibaca. Ojo Quran ini langsung dibaca cuma 1-2 ayat kemudian dilihat artinya. Jadi pas imam ketepaan lewat ayat iku kon tahu ngerti, oh iya aku tahu baca ayat iki, ngerti maksudnya, jadi enak. Habis sembahyang khusyuk temen. Jadi tidak kerasa suwe. Kalau seandainya orang tahu apa yang dibaca sama imam senang luar biasa. Tapi tidak ngerti maksudnya, imam tidak mari-mari. Ya Allah diterus nomane, ya Allah tidak mari-mari. Begitu nada rada rendah naik kok angin mari. Dukur mari nada Allah tidak mari-mari maneh. Mari-mari. So iki nada rada rendah maneh. Alhamdulillah rada mari. Nada dukur maneh tidak mari-mari. Lah sudah ditutup. Lah ditutup itu bayang. Oh ya wis gak Jumatan akhirnya maneh. Oh akhirnya kayak ngono. Karena tidak ngerti maksudnya. Coba ngerti maksudnya enak tenang sembahyang. Hatta sing diwaca surat sing dawa. Tapi kalau tahu maksudnya enak tenang. Sama seperti orang biasa Jumatan baca surat Al-Kahfi ya. Kalau seandainya tiap Jumat baca surat Al-Kahfi dan tahu maksudnya Al-Kahfi, begitu imam baca surat Al-Kahfi, oh ini cerita tentang iki. Ini cerita tentang Ashabul Kahfi. Ini cerita tentang 2 orang yang diberikan karunia sendiri-sendiri oleh Allah Ta'ala. Ada yang dikasih kebun, harta dan yang lain sebagainya. Ada yang tidak dikasih. Kemudian begitu lewat ayat tentang Nabi Musa bin Nabi Khidir. Oh ini cerita tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Enak. Begitu mau ngerti artinya itu enak. Maka caranya bagaimana itu mau dibiasai. Saya itu dulu gitu. Adik pondok mesti kayak ngono. Tiap habis sholat. Joko Quran sing kaya ngene, kemudian dilihat yang ada artinya. Cari Quran yang ada artinya. Jadi enak Anda baca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, dulu artinya. Oh maksudnya seperti ini. Tidak perlu dihafal. Diwaca. Nanti besok ayat selanjutnya lagi. Senang. Suwe-suwe ketagihan, lama-lama ketagihan. Pertama cuma 1 ayat, 2 ayat. Suwe-suwe pas cerita sing seru, iki seru iki aneh. Tak kroso sampai diwalik halaman iki. Sampai diwalik maneh. Rong halaman di sana. Biasa 3 ayat. Saya kira 2 halaman di sana. Tidak kroso. Caranya seperti apa? Ya seperti itu. Nah, jadi dibiasain mari sembahyang subuh, kemari sembahyang isya, terserah pokoknya yang waktu luang. Semua orang punya waktu luang sendiri-sendiri. Maka ketika
ketika sujud Rasulullah SAW membaca Subhana Rabbiyal A'la, membaca Subhana Rabbiyal A'la, maha suci Allah Ta'ala yang maha tinggi. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahunna wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam nabiyyi wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.